Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anak sekalian. Eh, kita lanjutkan pelajaran kita. Setelah minggu yang lalu kita membicarakan tentang eh, peraturan-peraturan perundangan di Indonesia. Nah, kali ini apa saja peraturan-peraturan perundangan di Indonesia, anak sekalian? Di Google Classroom tentu kalian sudah melihat, anak sekalian, ya seperti ini petanya di bab 3, tata urutan peraturan perundangan di Indonesia. Yang pertama kita sudah mempelajarinya, yaitu tentang makna peraturan perundangan. Tentu kalian sudah mempelajarinya ini, ada makna, fungsi, dan asas peraturan perundangan. Ya, nah, kalian bisa membuka video yang Bapak buat, lalu kemudian ada PowerPoint. Nah, saat ini kita akan membicarakan yang ini, tata urutan peraturan perundangan di Indonesia. Maksudnya, apa saja urutannya, apa yang paling tinggi dan apa yang paling bawah. Oke, kita pelajari anak sekalian ya. Nah, anak sekalian, di video yang pertama dulu kalian sudah mempelajarinya bahwa di Indonesia itu ada namanya sumber dari segala sumber hukum, yaitu Pancasila. Di bawah Pancasila, sebagai sumber dari segala sumber hukum ada namanya sumber hukum. Sumber hukum itu artinya segala peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari peraturan tersebut, dari sumber hukum tersebut, yaitu yang disebut dengan hukum dasar. Nah, hukum dasar di Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, anak sekalian, namanya saja Undang-Undang Dasar 1945, ada kata dasar di situ. Maknanya masih perlu dijelaskan secara terperinci di dalam peraturan-peraturan di bawahnya. Nah, peraturan-peraturan di bawahnya itu apa saja? Nah, di sini sudah Bapak tuliskan judulnya 7 peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Artinya di Indonesia itu peraturan-peraturan perundang-undangan itu macamnya ada 7, anak sekalian. Apa saja kita lihat. Nah, itu diatur, urutan-urutannya itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Diingat-ingat anak sekalian ya. Jadi yang mengatur tentang peraturan perundangan di Indonesia, tata urutannya itu adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang meliputi, nah ini. Inilah 7 peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, anak sekalian. 1. Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan peraturan tertinggi sekaligus menjadi hukum dasar dan menjadi sumber hukum peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Siapa yang membuat? Yang membuat adalah BPUPKI yang merancang, lalu kemudian yang menetapkan adalah PPKI, dan yang boleh melakukan perubahan atau amandemen adalah MPR. Yang kedua adalah ketetapan MPR yang biasanya disingkat dengan TAP MPR. TAP MPR merupakan peraturan perundangan yang urutannya nomor 2 di bawah Undang-Undang Dasar. Yang membuat TAP MPR ini tentu saja MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya, ketetapan MPR ini bisa mengikat ke dalam dan keluar. Mengikat ke dalam artinya mengatur semua anggota MPR. Anggota MPR terdiri dari semua anggota DPR dan semua anggota DPD. Kalau digabung menjadi MPR. Juga mengikat keluar artinya mengatur semua rakyat Indonesia tanpa kecuali. Yang ketiga adalah undang-undang. Garis miring peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya, nanti akan dijelaskan di bawah. Lalu yang nomor 3, Bapak sindir sedikit ya. Undang-undang itu dibuat oleh DPR bersama dengan presiden atau pemerintah. Sementara kalau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, disingkatnya begitu, dibuat oleh pemerintah saja dalam keadaan darurat.
Lalu kemudian yang keempat, peraturan pemerintah yang biasanya disingkat PP, dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Lalu kemudian yang kelima, peraturan presiden. Nah, tentu saja dibuat oleh presiden untuk melaksanakan peraturan yang ada di atasnya. Yang keenam, peraturan daerah provinsi yang biasanya disingkat Perda Prov. Perda provinsi ini dibuat oleh gubernur, dibuat oleh Pemda. Pemda di provinsi itu adalah gubernur bersama dengan DPRD provinsi. Dan yang terakhir, ini yang nggak kelihatan, adalah peraturan daerah kota dan kabupaten. Dibuat oleh Pemda kota strip kabupaten atau wali kota bersama DPRD atau bupati bersama dengan DPRD kabupaten. Nah, begitu anak sekalian. Nah, inilah penjelasan singkatnya. Undang-Undang Dasar 45 adalah peraturan negara yang tertinggi dalam negara Indonesia sebagai hukum dasar tertulis yang memuat dasar dan garis-garis besar hukum dalam mengatur negara Indonesia. Yang kedua, ketetapan MPR merupakan keputusan MPR yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR. Ketetapan yaitu putusan yang mengikat ke dalam dan keluar. Tadi sudah Bapak jelaskan. Lalu ada namanya undang-undang. Pengertian undang-undang adalah peraturan perundangan yang memiliki tujuan untuk melaksanakan undang-undang dasar dan TAP MPR. Yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang adalah DPR bersama Presiden. Gitu ya. Lalu kemudian peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tadi sudah Bapak jelaskan, yang biasa disingkat dengan istilah Perpu. Di bawahnya ada peraturan pemerintah, anak sekalian. Peraturan pemerintah dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang. Lalu kemudian ada peraturan Presiden. Peraturan Presiden adalah peraturan perundangan yang dibuat oleh Presiden untuk menjalankan peraturan yang lebih tinggi, baik itu PP, undang-undang, TAP MPR maupun undang-undang dasar. Materi muatan peraturan berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Nah, yang ini tadi juga sudah Bapak jelaskan, ya. Nah, kalian bisa membaca lebih terperinci ada di Google Classroom. Bapak sediakan PowerPoint, ya. Nah, anak sekalian, itulah 7 peraturan pemerintah, 7 peraturan perundangan yang diatur di Indonesia, yang ada di Indonesia, diatur di dalam Undang-Undang nomor berapa tadi anak sekalian? Kita lihat ke atas ya. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. 7 peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.